Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bintang Rani, NIM 2014070057 dari kelompok 8. Di sini saya akan membahas mengenai kesejajaran dan sudut berelasi. Baiklah teman-teman, sekarang kita masuk kepada materi yang pertama, yaitu mengenai kesejajaran. Yang pertama, dua garis sejajar. Dua garis dikatakan sejajar jika kedua garis tersebut tidak memiliki titik persekutuan atau titik potong, seperti gambar di samping. Dua garis sejajar dilambangkan dengan dua garis miring. Yang kedua, dua garis berpotongan. Dua garis dikatakan saling berpotongan jika kedua garis tersebut memiliki satu titik persekutuan atau titik potong, seperti gambar di samping. Yang ketiga, dua garis berimpit. Dua garis dikatakan saling berimpit jika kedua garis tersebut memiliki lebih dari satu titik persekutuan atau titik potong. Dapat kita lihat seperti gambar di samping. Baiklah teman-teman, sekarang kita masuk kepada materi yang kedua, yaitu sudut berelasi. Sudut yang berelasi adalah sudut-sudut yang terkait satu dengan lainnya bila ada dua garis sejajar dipotong oleh garis ketiga. Macam-macam sudut yang berelasi diantaranya adalah sudut sehadap, sudut berseberangan dalam, dan sudut berseberangan luar. Dapat kita lihat pada gambar di samping. Misalnya L dan M garis sejajar dan ada garis ketiga T yang memotong L dan M, maka garis T ini disebut dengan garis transversal dari L dan M. Adanya transversal ini akan membentuk 8 sudut yang berbeda di sekitar kedua titik potong. Relasi sudut di sekitar A dan sudut di sekitar B dapat dikategorikan menjadi 3 macam, yaitu yang pertama, sudut sehadap, yaitu pasangan-pasangan sudut A1 dan B1, A2 dan B2, A3 dan B3, sudut A4 dan B4. Sudut-sudut tersebut dinamakan sehadap karena menghadap ke arah yang sama. Apabila dua garis sejajar dipotong oleh sebuah garis, maka sudut-sudutnya sehadap sama besar. Yang kedua, sudut berseberangan. Sudut berseberangan ada dua jenis, yaitu yang A, sudut dalam berseberangan, yaitu pasangan-pasangan sudut A2 dan B4, A3 dan B1. Sudut-sudut tersebut dinamakan sudut dalam berseberangan karena terletak berseberangan terhadap garis transversal dan berada di wilayah dalam garis-garis sejajar. Yang B, sudut luar berseberangan, yaitu pasangan-pasangan sudut A1 dan B3, A4 dan B2. Sudut-sudut tersebut dinamakan sudut luar berseberangan karena terletak berseberangan terhadap garis transversal dan berada di wilayah luar garis-garis sejajar. Apabila dua garis sejajar dipotong oleh sebuah garis, maka sudut-sudut luar berseberangan sama besar. Yang ketiga, sudut sepihak. Sudut sepihak ada dua jenis, yaitu sudut dalam sepihak, yaitu pasangan-pasangan sudut A2 dan B1, A3 dan B4. Sudut-sudut tersebut dinamakan sudut dalam sepihak karena keduanya sepihak terhadap garis transversal dan berada di wilayah dalam garis-garis sejajar. Apabila dua garis sejajar dipotong oleh sebuah garis, maka jumlah sudut-sudut dalam sepihak adalah sama dengan 180 derajat. Yang kedua, yang B, sudut luar sepihak, yaitu pasangan-pasangan sudut A1 dan B2, A4 dan B3. Sudut-sudut tersebut dinamakan sudut luar sepihak karena keduanya sepihak terhadap garis transversal dan berada di wilayah luar garis-garis sejajar. Apabila dua garis sejajar dipotong oleh sebuah garis, maka jumlah sudut-sudut luar sepihak sama dengan 180 derajat. Sudut-sudut yang berelasi memiliki sifat-sifat berikut. Yang pertama, bila sudut transversal memotong dua garis sejajar, maka dua sudut sehadap adalah sama besar. Yang kedua, bila suatu transversal memotong dua garis sejajar, maka dua sudut dalam berseberangan adalah sama besar. Yang ketiga, bila suatu transversal memotong dua garis sejajar, maka dua sudut luar berseberangan adalah sama besar.
Baiklah, lanjut ke contoh soal sudut berelasi. Perhatikan gambar di samping. A. Sebutkan pasangan sudut-sudut sehadap. Yang B. Jika besar sudut K1 sama dengan 120 derajat, tentukan besar. Yang pertama, sudut L1, yang kedua, sudut K2, yang ketiga, sudut L2. Penyelesaiannya, A. Berdasarkan gambar di atas diperoleh sudut K1 sehadap dengan sudut L1, sudut K2 sehadap dengan sudut L2, sudut K3 sehadap dengan sudut L3, sudut K4 sehadap dengan sudut L4. Yang B. Jika sudut K1 sama dengan 120 derajat, maka yang pertama, sudut L1 sama dengan sudut K1 adalah sudut sehadap. Jadi, hasilnya adalah 120 derajat. Sudut K2 sama dengan 180 derajat dikurang sudut K1 karena sudut berpelurus. Jadi, 180 derajat dikurang 120 derajat sama dengan 60 derajat. Yang ketiga, sudut L2 sama dengan sudut K2 adalah sudut sehadap. Jadi, nilainya adalah 120 derajat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aulia Tiffany, NIM 2014070047, ingin menjelaskan contoh soal perbandingan proporsional dan kesebangunan. Bila PS 6 cm, SR sama dengan 10 cm, dan TR sama dengan 8 cm, tentukan QR-nya. UW sama dengan PS, WF sama dengan SR, W sama dengan 6 cm, 8 cm, 10 cm. 10 cm kali UW sama dengan 6 cm dikali 8 cm. UW sama dengan 48 cm per 10 cm sama dengan 4,8 cm. Sehingga QT sama dengan 4,8 cm dan QR sama dengan QT tambah TR sama dengan 4,8 cm ditambah 8 cm sama dengan 12,8 cm. Jadi QR sama dengan 12,8 cm. Contoh soal yang kedua yaitu tentang kesebangunan. Yang pertama adalah sebuah foto lukisan yang mempunyai ukuran 5 cm dikali 4 cm. Diketahui panjang lukisan sebenarnya adalah 4 meter. Maka berapakah lebar lukisan sebenarnya? Jawab, panjang foto 5 cm, lebar foto 4 cm. Lebar sebenarnya per 4 cm sama dengan 4 meter per 5 cm. Lebar sebenarnya sama dengan 4 meter per 5 cm dikali 4 cm sama dengan 3,2 meter. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah teman-teman, nama saya Ilfa Indriani, NIM 20140087. Baiklah, saya dari kelompok 8. Nah, pada siang yang cerah ini kita akan membahas tentang kesebangunan bangun datar. Kesebangunan bangun datar adalah kesamaan beberapa sudut atau lebih yang terdapat dalam suatu bidang datar. Nah, untuk lebih jelasnya, mari kita perhatikan materi kita. Yang pertama, ada dua aspek yang menentukan apakah dua bangun datar itu sama atau tidak. Yang pertama, ukuran sudut. Yang kedua, perbandingan sudut yang bersesuaian. Untuk lebih jelasnya, mari kita perhatikan gambar yang berada di bawah ini. Dari gambar di atas, kita mendapatkan bahwa jajar genjang ABCD dengan jajar genjang KLMN sama karena yang pertama, sudut yang bersesuaian sama besar. Yang kedua, perbandingan panjang yang bersesuaian sama.
Untuk lebih jelasnya, maka saya akan menguraikan yang pertama, yaitu sudut yang bersesuaian sama besar. Karena disebabkan oleh yang pertama, sudut A sama dengan sudut K, sudut B sama dengan sudut L, dan sudut C sama dengan sudut M, dan sudut D sama dengan sudut N. Yang kedua, saya akan menguraikan tentang perbandingan panjang sisi yang sama. Yang disebabkan yang pertama, AB sama dengan KL, yaitu AB memiliki panjang 6 cm dan KL memiliki panjang 12 cm. Maka perbandingan KL dengan AB adalah 12 berbanding 6. Yang kedua, perbandingan AD dengan KN. AD memiliki panjang 3 cm dan KN 6 cm. Maka perbandingan KN dengan AD adalah 6 berbanding 3, artinya 2 berbanding 1. Yang ketiga, perbandingan CD dengan MN, yang mana CD memiliki panjang 6 dan MN 12 cm. Maka MN dengan CD perbandingannya adalah 12 berbanding 6, artinya 2 berbanding 1. Yang keempat, yaitu BC dengan LM. Panjang BC adalah 3 cm, sedangkan LM adalah 6 cm. Maka perbandingan BC dengan LM adalah 6 berbanding 3 atau 2 berbanding 1. Jadi, yang dapat kita simpulkan dari uraian di atas adalah jika keadaan sudut dan sisi-sisi yang bersesuaian dan menentukan apakah bangun datar sebangun atau tidak, dapat kita simpulkan bahwa yang pertama, 2 bangun datar yang sebangun. Nah, untuk lebih jelasnya, mari kita lihat gambar di bawah ini. Dari gambar di bawah ini, kita akan dapat kita simpulkan bahwa segi 4 ABCD dan segi 4 PQRS sebangun. Karena sudut yang bersesuaian sama panjang. Yang kedua, sudut yang bersesuaian sebanding. Yang kedua, yaitu 2 bangun datar yang tidak sebangun meskipun memiliki sisi yang bersesuaian. Nah, untuk lebih jelasnya, mari kita lihat gambar di bawah ini. Dari gambar di bawah ini, kita mendapatkan bahwa segi 4 ABCD dan segi 4 PQRS tidak sebangun karena sudut yang bersesuaian tidak sama. Yang ketiga, 2 bangun datar yang tidak sebangun meskipun sudut yang bersesuaian sama besar. Nah, untuk lebih jelasnya, mari kita perhatikan gambar di bawah ini. Dari gambar di bawah ini, kita mendapatkan kesimpulan bahwa segi 4 ABCD dan PQRS tidak sebangun karena sisi yang bersesuaian tidak sebanding. Nah, dari uraian saya di atas, akan lebih baiknya kita lebih dahulu untuk membahas tentang contoh soal. Contoh soal yang saya bahas sekarang yaitu yang pertama, soalnya diketahui sebuah lukisan mempunyai ukuran 5 cm dikali 4 cm dan diketahui panjang lukisannya sebanding adalah 4 meter. Maka pertanyaannya, maka berapakah lebar lukisan sebenarnya? Nah, dari soal
ini kita mendapatkan atau kita mengetahui bahwa panjang foto sama dengan 5 cm, lebarnya atau L-nya 4 cm, panjang yang sebenarnya adalah 4 cm. Dan yang ditanya dari soal ini adalah lebar yang sebenarnya. Nah, untuk mengetahui lebar sebenarnya, maka kita harus menggunakan rumus L. Apa itu rumus lebarnya? Yaitu rumus lebar adalah lebar yang sebenarnya berbanding dengan lebar foto atau sama dengan panjang yang sebenarnya berbanding dengan panjang foto. Maka lebar sebenarnya berbanding dengan 4 cm sama dengan 4 cm berbanding dengan 5 cm. Nah, dari rumus tersebut kita mendapatkan bahwa lebar sebenarnya adalah 4 meter dikali 4 cm berbanding dengan 5. Maka hasilnya adalah 3,2. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Desi Armaindis dari kelompok 8 akan menjelaskan mengenai kesebangunan bidang miring, di mana kesebangunan bidang miring ini pertama kali dicetuskan oleh Thales, yaitu seorang matematikawan yang hidup dari era 624 sampai 550 sebelum Masehi. Matematikawan ini berasal dari Yunani, dan ia menunjukkan bahwa perbandingan antara tinggi piramida dengan seseorang itu diukur melalui panjang bayangan piramida dengan bayangan orang tersebut. Dua segitiga dikatakan sebangun apabila memenuhi salah satu syarat yang telah dicetuskan oleh Thales, yaitu yang pertama adalah sudut-sudut yang bersesuaian sama besar, seperti gambar berikut. Sudut A, B, dan C sama dengan sudut KLMN, di mana sudut A dan sudut K adalah 72 derajat, sudut B sama dengan sudut M 44 derajat, dan sudut C sama dengan sudut L, yaitu 64 derajat. Selanjutnya adalah syarat yang kedua adalah panjang sisi yang bersesuaian sebanding. Nah, coba perhatikan gambar di samping, di mana segitiga AB dan C dan PQR sebangun karena panjang AB sebanding dengan PQ, panjang AC sebanding dengan PR, panjang BC sebanding dengan QR. Nah, baiklah, perhatikan gambar di samping. Gambar di samping menggambarkan seorang pria dan sebatang pohon. Tinggi pemuda adalah 170 cm atau 1,7 meter. Bayangan pohon berukuran 5 meter dan bayangan pemuda adalah 2 meter. Ditanya, berapakah tinggi pohon itu sebenarnya? Lanjut dengan cara pencariannya adalah T per 1,7 sama dengan 5M per 2M. 2M maksudnya adalah meter. Kemudian T sama dengan 1,7 meter dikali 5 meter per 2 meter sama dengan 4,25 meter. Jadi, tinggi pohon sebenarnya adalah 4,25 meter. Dan sekian yang dapat saya berikan, semoga bermanfaat dan mudah dimengerti. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.